dan juga karena sehubungan dengan waktu di tempat Ibu sudah menunjukkan pukul 9 lebih tentunya. Jadi mari teman-teman sekalian kita mulai kajian malam ini sama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, perkenalkan saya Saidah Ikrimah. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari INKLAS, tepatnya komunitas inspirasi malam, sebuah komunitas di mana tempat ilmu tentunya. Insya Allah ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah di malam ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa dengan profil dan pengalaman yang juga luar biasa, yang insya Allah kita bisa mendapat banyak ilmu dari beliau. Nah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut bersama, kita sama-sama simak TV beliau, Ibu Dr. Hajah Andi Vita. Mohon operator untuk tadi share CV beliau. Mbak Selvi, apakah sudah bisa di-share? Baik, sepertinya ada sedikit kendala. Saya bacakan saja. Pemateri kita malam ini orang doktor dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau bernama lengkap Dr. Hajah Andi Vita Sarjana Magister Ilmu Komunikasi. Beliau lahir di Sulawesi ya Ibu ya, betul ya? Di Sulawesi Selatan, tanggal 7 Desember tahun 1986. Adapun saat ini beliau mengenyam amanah sebagai dosen Ilmu Komunikasi Fajar, Makassar, kemudian juga anggota koordinator pengembangan Aspikom Sulawesi Selatan Barat, kemudian anggota Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi Makassar, kemudian anggota Komite Doktor ICRAF Indonesia. Masya Allah ya, amanah beliau banyak sekali dan tentunya ini juga melambangkan keahlian beliau. Juga menerbitkan jurnal-jurnal teman-teman. Adapun jurnal-jurnal yang sudah beliau terbitkan dari CV beliau itu sudah mengenai tentunya jurnal-jurnal kepada Ibu pemateri. Silahkan Ibu Andi Vita untuk memaparkan materi yang pastinya sangat-sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Mbak Saidah sudah memberikan deskripsi diri ya, alhamdulillah, dan juga sudah membuka forum inspirasi malam malam ini tentunya. Sebelumnya saya juga meminta maaf buat teman-teman karena kondisi saya tidak tahu kalau di luar Sulawesi Selatan ya, khusus untuk di Sulawesi Selatan sendiri di Kota Makassar ini sedang ada pemadaman listrik ya bergilir, dan tadi yang saya wanti-wanti di awal itu mungkin karena itu ya, karena di pikiran saya nantinya akan ada pemadaman listrik, jadi saya berpikirnya tadi ini pukul 20.20 waktu Indonesia bagian tengah, ternyata waktu Indonesia bagian barat. Nah ini saya sampaikan di awal, kenapa? Karena takutnya pas kita memberi materi seharian ini di tempat saya, hampir tiap hari ada pemadaman listrik bergilir dan itu waktunya cukup panjang, dari 2 sampai 3 jam. Jadi kalau misalnya di tengah perjalanan kita sementara berdiskusi, terus jaringan saya kurang bagus, jadi saya sudah
memberitahukan bahwa kondisi saya seperti ini nantinya. Kalau misalkan, tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Karena ke hari ini belum ada yang sampai ke tempat saya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa lah. Mudah-mudahan tidak ada pemadaman. Jadi lancar kita diskusi dan juga belajar pada malam hari ini. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih tentunya sudah bergabung di kelas inspirasi malam ini, dan ini juga pertama kalinya saya bergabung memberikan materi, dalam artian saya hanya membagi pengalaman lah pada adik-adik sebenarnya bagaimana proses berorganisasi yang baik dan benar seperti itu ya. Dan juga apa-apa saja sih sebenarnya dalam kajian komunikasi itu yang harus dipahami di dalam berorganisasi seperti itu. Nah, mungkin Mbak Syahidah bisa dibagikan slide-nya. Iya Bu. Sebelumnya mohon maaf ini ada sedikit karena tim yang membagikan slide dan tim yang bagian untuk sesi. Jadi mohon maaf Bu, saya ini dulu proses. Iya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, sebelum saya masuk juga, saya juga mau kenalan dulu dengan bukan Mbak Ibu ya, Mbak Denisa Putri. Ini dari mana Bu, Mbak Denisa? Baik Bu, Bismillah. Perkenalkan saya Denisa Putri Maharani dari Padang, Bu, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Masya Allah, dari Padang ya. Ya Bu, salam kenal ya Bu. Salam kenal Mbak Denisa. Kemudian ada Mbak Putri Adelina. Ini adik-adik yang masih, Masya Allah ini masih fresh ingatannya nih. Mbak Putri dari mana? Baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Adelina Nasution, domisili di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Salam kenal ya Bu. Salam kenal. Dari Padang juga. Ya, Putri. Padang Sidimpuan Bu. Ya. Maaf, bisa diulang? Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara, iya. Agak putus-putus di sini. Jadi tidak terlalu jelas. Yang saya dengarnya tadi cuman Padang Sumatera Utaranya. Oke, baik. Saya ke Mbak Dina Amalia. Dari Padang juga kah? Atau dari bagian Jawa? Silakan Mbak Dina, perkenalkan diri sebelum kita mulai materi. Silakan Mbak Dina. Mbak Selfie dulu deh kalau gitu. Mbak Selfie. Ya maaf Kak, tadi di mute. Oke, Oke. perkenalkan nama saya Selvi Febriani dari Pagar Alam, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang. Iya. Oke. Salam kenal Mbak Selfie. Iya, Iya, Palembang. Bu. Baik, Mbak Dina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dina dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya, salam kenal Mbak Dina. Iya, Mbak Dasti, silakan. Ini saya panggil siapa nih, Mbak Sega atau Mbak Tini atau Mbak Dasti nih? Silakan. Mbak Dasti ini silakan. Baik, Mbak Dastini, dengar suara saya? Silakan. Halo Bu, halo Kak, ya dengar. Di sini ribut. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Destiny Zeka dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke, dari Sumatera Utara juga. Dan yang terakhir, Mbak Saidah sudah kenal tadi. Pak Arsif, silahkan.
sekalian kita komunikasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu buat Kak Andi Vita ya yang udah meluangkan waktu malam hari ini untuk berbagi cerita lah dengan kami semua. Dan ini sebenarnya pertama kalinya kita ketemu ya, meskipun melalui virtual. Iya. Semoga banyak hal lah yang bisa dikolaborasikan di kemudian hari. Kebetulan kalau domisili saya, oh ya mungkin nama dulu ya, Arsif Arianto. Terus kalau asal daerah saya Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Namun studinya kemarin itu di Kota Makassar, Teknik Informatika. Dan sekarang kebetulan lagi melanjutkan petualangan dan sekarang di Kota Yogyakarta. Mungkin itu sedikit tentang saya. Makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Kakak Arsif ya sudah mengajak saya juga bergabung di kelas inspirasi malam ini dan juga tentunya terima kasih kesempatannya sudah memberikan saya wadah untuk berbagi ilmu. Dan teman-teman yang ada di forum ini tentunya yang pertama-tama kenapa saya mengajak kenalan dulu karena awal komunikasi yang baik tentunya ketika kita saling mengenal seperti itu. Tidak enak rasanya jika saya langsung memaparkan materi sementara saya tidak tahu teman-teman ini dari mana. Takutnya nanti saya bingung nih. Teman-teman ini saya akan berkomunikasi menggunakan bahasa apa, verba dan non-verbal saya nanti juga akan tetap menyesuaikan dengan apa yang saya ketahui dari teman-teman, paling tidak asalnya dari mana, namanya siapa, dan juga tentunya bagaimana perkenalan awal kita seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk daripada komunikasi yang efektif tentunya dalam menjalin sebuah hubungan dalam organisasi. Nah, ini kita sudah masuk dalam organisasinya nih. Saya sudah masuk dalam bagian dari kelompok teman-teman dalam menghidupkan kelas inspirasi malam seperti itu. Nah, berkaitan dengan judul yang saya bawakan adalah tentang komunikasi organisasi dan juga bagaimana komunikasi ini bisa efektif dalam sebuah organisasi. Nah, tadi saya sudah bagikan ada slide yang saya bagikan ke Mbak Saida. Kalau memang belum bisa ditampilkan tidak apa-apa, nanti saya ini saja rangkum saja. Pada dasarnya saya cuma mau menyampaikan dulu ke teman-teman. Sebenarnya teman-teman pada saat sudah ada ya, sudah ada ditampilkan komunikasi organisasi. Maaf, apakah sudah ada, Bu? Iya, sudah terlihat. Oh iya, baik. Di full screen kan aja, Kak? Iya, di full screen aja. Baik, Bu, sudah muncul full screen? Sudah, silakan dilanjut aja langsung ke dari pertama. Nah, komunikasi. Karena kita membahas mengenai organisasi di sini, komunikasi organisasi, tentunya kita mau tahu dulu sebenarnya komunikasi itu apa sih. Nah, secara umum saya rasa teman-teman tidak perlu dipaparkan secara detail ya, bahwa komunikasi itu kita sudah tahu bagaimana ada kegiatan yang dilakukan, kemudian ada pesan yang sampai, kemudian ada komunikan dan juga ada komunikator dan ada feedback setelahnya. Jadi memang ada sebuah proses pertukaran makna dan juga pertukaran simbol-simbol yang ada di dalam interaksi. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi ini unik karena komunikasi ini lahir dari berbagai cabang ilmu. Jadi komunikasi ini tidak berdiri sendiri. Jadi kalau orang mengatakan kamu bidang ilmumu apa? Bidang ilmunya apa gitu? Bidang ilmu saya adalah ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini sendiri tidak berdiri sendiri, tetapi memang diawali dengan keilmuan sosiologi dan juga psikologi dan juga antropologi. Jadi memang ada keilmuan yang mempengaruhi sifat-sifat dasar
ilmu komunikasi ini. Jadi memang ketika kita berbicara komunikasi, kita tidak akan pernah lepas dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, normalisasi orang-orang sekitar kita dengan cara berinteraksi dengan orang lain dan juga dengan lingkungan sosial mereka. Seperti itu. Jadi memang ketika kita berbicara komunikasi organisasi adalah kita berbicara tentang bagaimana pesan-pesan, bagaimana simbol-simbol, bagaimana makna-makna tercipta dalam kelompok ataupun juga pemaknaan simbol-simbol yang didapatkan dari masing-masing orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa pengertian komunikasi yang saya definisikan dan juga berdasarkan para ahli, bisa di skip aja. Nanti teman-teman bisa baca saja. Ini hanya sebagai pengantar bahwa memang ketika kita berorganisasi, komunikasi itu sangat penting karena apa yang menjadi landasan kita dalam sebuah organisasi akan disampaikan melalui bentuk komunikasi seperti itu. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, kalau kita berdasar juga dengan komunikasi ini, tentunya komunikasi ini banyak hal yang bisa kita jabarkan dalam bentuk komunikasi. Nah, baik itu dalam kegiatan komunikasi verbal maupun non-verbal, itu semua tanpa kita sadari sudah kita lakukan hampir setiap harinya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, prosesnya seperti apa sih? Nah, ini kita lihat ada yang tadi saya katakan, ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan, dan juga feedback. Nah, inilah inti dasar daripada keilmuan komunikasi. Bahwa ada penyampai pesan, dan ada pesan yang disampaikan, dan ada saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Kemudian ada orang yang dituju untuk menyampaikan pesan tersebut, dan juga ada feedback atau pengaruh yang dilihat daripada proses penyampaian pesan tersebut. Nah, proses komunikasi ini dalam sebuah organisasi tentunya juga sangat-sangat berpengaruh dan juga sangat-sangat bisa kita lihat dari bagaimana orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut berperilaku. Jadi pada dasarnya ketika kita membicarakan tentang komunikasi organisasi, itu tidak akan pernah jauh lepas daripada bentuk daripada perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Bisa dilanjut. Kita pendalaman materi aja dulu, nanti kita baru bahas larikan ke teori dan juga bagaimana contoh kasus yang ada di sekitar kita saat ini. Kemudian kita lihat lagi komunikasi organisasi. Nah, ini kalau kita berbicara organisasi, kelompok juga masuk dalam organisasi. 2 orang sekelompok orang lebih juga masuk dalam organisasi. Tapi organisasi yang memang bisa kita kategorikan di sini adalah organisasi-organisasi yang mempunyai tujuan-tujuan yang tentunya bisa membaur dan juga berinteraksi dengan banyak orang, ataupun juga disebut dengan komunikasi organisasi sosial. Nah, ini juga pendapat Berlo di sini disampaikan ada 3 tahap bahwa sistem sosial itu dihasilkan lewat komunikasi tentang keseragaman perilaku dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang dihasilkan lewat komunikasi di antara anggota-anggota kelompoknya. Kemudian sistem sosial berkembang tentunya menentukan bagaimana bentuk komunikasi anggota-anggotanya. Ketika dalam satu sistem sosial itu berkembang, maka tentu juga akan didominasi bagaimana bentuk mereka berinteraksi di dalam berinteraksi terhadap anggota dan juga dari interaksi yang terjadi di dalam iklim dalam sebuah sistem tersebut. Kemudian sistem sosial juga mempengaruhi bagaimana dari siapa ke siapa dan juga bagaimana pengaruhnya komunikasi tersebut di antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga ada yang dikatakan bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem sosial atau dalam bentuk ini tatanan organisasi itu dapat membuat prediksi yang akurat mengenai orang-orang
tanpa mengetahui lebih banyak peranan-peranan yang mereka duduki dalam sistem. Dalam artian ketika ada sebuah sistem organisasi yang terbentuk, maka di dalamnya akan terbentuk dengan sendirinya bentuk-bentuk dari tatanan ataupun juga peranan-peranan yang terlihat, meskipun apa yang menjadi peranan setiap anggota-anggota tersebut belum bisa terbaca dengan keseluruhan. Seperti itu. Bisa dilanjut lagi. Ini komunikasi organisasi sesuai dengan pendapat Berlo pada tahun 1960, yang memang pada dasarnya komunikasi organisasi sosial ini dirancang untuk bisa memaparkan tujuan-tujuan keanggotaan ataupun tujuan-tujuan organisasi yang tentunya bisa disampaikan ke banyak orang tentang maksud dan tujuan organisasi tersebut. Kemudian mengapa komunikasi penting dalam organisasi? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan di banyak orang. Kenapa dalam organisasi itu penting kita menerapkan komunikasi yang efektif? Kenapa kita harus mempelajari yang namanya komunikasi dalam berorganisasi? Karena di dalam organisasi itu tentunya adalah ada sebuah aliran sumber informasi. Itu yang pertama, ada aliran sumber informasi. Ada informasi yang mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari mengalir secara vertikal, dan juga ada informasi yang bisa menyeragamkan dan juga menyamakan persepsi ataupun juga tujuan dari atas ke bawah. Itu yang paling penting, adalah itu sebagai sumber informasi, sebagai bentuk kesamaan makna yang terjadi tentunya dari atas ke bawah. Karena informasi itu tentunya diberikan untuk membersamai makna-makna yang tercipta di setiap anggota-anggota organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai kontrol atau kendali. Nah, ketika kita berbicara tentang komunikasi dalam sebuah organisasi, kita dapat mengetahui bagaimana organisasi tersebut dapat terkontrol dan dapat juga terkendali ketika adanya informasi-informasi ataupun juga sumber-sumber pesan yang jelas, dan juga bagaimana bentuk pesan-pesan tersebut bisa tersalurkan, itu juga disesuaikan dengan bagaimana bentuk dan juga sumber-sumber controlling yang dilakukan oleh pimpinan dari atasan ke bawahan, ataupun juga apa yang menjadi tujuan bersama dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada motivasi dan evaluasi. Ini sudah jelas bahwa ketika kita berbicara komunikasi organisasi, ada bentuk motivasi yang tercipta dari satu orang ke orang yang lainnya. Bahwa di dalam sebuah organisasi kita punya tujuan tadi, kita punya kesamaan visi misi, yang tentunya dengan kita komunikasikan visi misi tersebut, yang tadinya orang yang satu atau anggota yang satunya tidak mengetahui, tidak memahami, tentunya akan termotivasi untuk lebih mengetahui ataupun juga lebih memahami, dan juga bisa mendorong mereka untuk lebih meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Jadi memang ada bentuk motivasi yang tercipta di dalam proses komunikasi dalam sebuah organisasi. Begitupun juga dengan evaluasi. Evaluasi dengan adanya komunikasi tentunya kita bisa melihat bagaimana organisasi tersebut bisa terkontrol dan bagaimana organisasi tersebut bisa berjalan seiring dengan waktu dengan memperbaiki setiap sistem-sistem yang tentunya dianggap perlu untuk diperbaiki. Kemudian ada pengungkapan rasa dan emosional. Nah, ini juga dalam organisasi tentunya karena kita adalah interaksinya satu atau dua orang lebih tentunya, dan ini adalah manusia yang bekerja, maka bukan tidak memakai perasaan di dalamnya. Tentunya ada bentuk emosional yang tercipta dari setiap anggota ataupun kelompok. Nah, ini juga nanti kita bisa kaitkan ketika kita berbicara komunikasi organisasi, maka banyak teori-teori yang mendasari daripada cara penyampaian pesan yang baik sehingga organisasi tersebut bisa berinteraksi ataupun juga bisa berjalan dengan baik.
seperti itu. Kemudian ada dasar organisasi yang sehat. Tentunya ini juga dalam komunikasi organisasi tentunya yang diharapkan dari organisasi tersebut adalah bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik dan juga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan awal. Nah, ini adalah organisasi yang tentunya bisa dikatakan sehat atau bisa dikatakan stabil dalam perkembangan organisasi tersebut. Nah, itu juga memang membutuhkan bagaimana penyampaian pesan, bagaimana pesan tersebut dikelola, bagaimana alur daripada pesan tersebut sampai akhirnya bagaimana hambatan-hambatan dalam sebuah komunikasi itu bisa diselesaikan, itu semua penting dilakukan dengan mengetahui cara berkomunikasi yang efektif di dalam organisasi tersebut, dan juga peran daripada pesan tersebut dan makna yang tercipta dari pesan yang tentunya sampai pada setiap anggota dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengapa komunikasi itu penting dalam sebuah organisasi, nah sekarang yang perlu diperhatikan dalam komunikasi organisasi apa saja untuk membangun bagaimana organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga sejalan dengan visi misi tentunya dan tujuan awal, dan juga seimbang dan juga sehat. Sehat dalam bentuk apa yang menjadi tujuan utama dalam organisasi tersebut, dan juga pembentukan identitas akan organisasi tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan tentunya. Yang pertama adalah arah komunikasinya seperti apa. Nah, ini kalau kita berbicara arah komunikasi ya tentunya ada vertikal dan juga ada horizontal. Vertikal sendiri di sini adalah bagaimana kita melihat dan memahami bahwa arah komunikasi itu ada dari atas ke bawah dan juga ada dari bawah ke atas, ya, di mana komunikasi yang diciptakan dari pimpinan ke bawahan, kemudian bagaimana komunikasi yang didapatkan dari bawahan ke pimpinan, seperti itu. Jadi memang ada khusus untuk komunikasi vertikal ini ada dua maksud di sini, ada ke atas dan juga ada ke bawah. Kemudian sebentar. Kemudian yang kedua ada horizontal. Nah, horizontal ini tentunya adalah bentuk komunikasi yang terjalin antara orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau kita berbicara organisasi, kita ambil contoh saja di dalam sebuah kantor ataupun juga di dalam sebuah organisasi kecil. Misalkan kita anggaplah, ambil contoh adalah kelas inspirasi malam ini yang beranggotakan lebih dari 10 orang tentunya. Ada yang mempunyai bagian-bagian tertentu, ada yang sebagai leader atau pemimpinnya, kemudian ada yang menjadi sekretaris, kemudian ada yang menjadi bagian-bagian divisi. Nah, ini nantinya yang akan menjadi bentuk arah komunikasinya. Nah, kalau horizontal di sini adalah beberapa divisi-divisi yang akan terbagi seperti divisi keuangan, kemudian divisi kerjasama, kemudian divisi pengembangan. Nah, ini akan menjadi satu bagian yang setara. Nah, ini yang akan menjadi satu arah komunikasi horizontal, di mana bagian daripada subdivisi itu yang menjadi sebuah jembatan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian vertikal ke atas ketika setiap divisi ini memberikan komunikasi tentang perkembangan arah komunikasi ke atas atau ke pendirinya, manajernya, ataupun juga ketika terjadi komunikasi antara manajer ke masing-masing divisi itu juga termasuk dalam bagian arah komunikasi vertikal, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat ada jaringan komunikasinya, ada
jaringan formal dan juga informal. Nah, kita lihat formalnya ketika ada pembahasan yang tentunya dianggap urgent dalam sebuah organisasi, maka itu akan dibahasakan secara formal dan akan diberikan informasi tersebut ke seluruh inti organisasi tersebut, baik itu dari setiap divisi maupun turun sampai ke setiap anggota. Nah, jika pemberitahuan jaringan komunikasi itu lebih kepada arah informal, itu lebih kepada bagaimana informasi selentingan informasi yang masuk terhadap aktivitas yang terjadi di sebuah organisasi, dan itu bisa dikomunikasikan dari anggota ke masing-masing divisi ataupun juga bisa secara perorangan di luar daripada keadaan keadaan kantor secara formal seperti itu. Jadi ini ada bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan secara langsung kepada orang yang lebih di atas kita ini secara struktural, tetapi kita bisa membahasakannya dengan santai. Jadi ini ada pemberitahuan yang tidak langsung ditekankan kepada banyak orang, tetapi poinnya sama untuk memperbaiki kinerja dari apa yang menjadi hambatan ataupun juga yang sedang ingin diperbaiki dalam satu masalah di organisasi tersebut. Kemudian ada juga di sini bentuk komunikasinya, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian ada yang perlu diperhatikan juga dalam komunikasi organisasi, yaitu teknologi informasi dan sistem informasi sebagai sarana komunikasi. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk komunikasinya, komunikasi verbal dan non-verbal ini banyak bisa kita kaitkan dengan yang pertama tentu dengan verbal dan non-verbal ini bisa kita kaitkan dengan bagaimana bentuk kepemimpinan yang dilakukan oleh sebuah manajer daripada sebuah organisasi ataupun juga ketua daripada sebuah organisasi. Itu kita bisa lihat bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan, mulai dari bahasa-bahasa komunikasi verbal, kemudian bahasa-bahasa komunikasi non-verbal yang dia sampaikan dari setiap divisinya dan juga sampai ke setiap anggotanya. Nah, ini kita bisa lihat jika kita kaitkan dengan teori-teori yang berkembang, maka bentuk komunikasi verbal dan non-verbal ini banyak kita bisa kaitkan dalam bentuk daripada gaya kepemimpinan setiap ketua ataupun juga pemimpin organisasi tersebut. Nah, kemudian di sini juga dari segi jaringan komunikasi, ya. Kemudian di sini juga ada teknologi informasi dan sistem informasi sebagai sarana komunikasi, baik itu formal dan informal. Nah, teknologi informasi dan sistem informasi ini juga saya rasa perlu sekali untuk diperhatikan dalam komunikasi organisasi. Teknologi informasi yang seperti yang kita gunakan ini adalah salah satu pendukung bagaimana informasi, bagaimana pesan itu bisa sampai. Nah, tapi dalam sebuah organisasi juga kita tidak bisa bergantung dalam hal ini adalah apa yang menjadi teknologi informasi ini bisa kita kondisikan ataupun juga kendalikan dengan banyak cara. Seperti yang dikaitkan dengan keadaan yang tadi, kita sedang menggunakan teknologi informasi saat ini via Zoom ya, internet, kemudian kita menggunakan daring, kemudian kita menggunakan via Zoom, dan ini masuk dalam bentuk teknologi informasi. Nah, sistem informasinya seperti apa? Nah, ini juga tadi sistem informasi sebagai sarana komunikasi. Ini saya ambilkan contoh ketika tadi sistem informasi dalam sebuah grup ataupun juga organisasi itu juga penting. Bagaimana sistem informasi yang dibuat dari atas ke bawah sampai pemahaman sistem informasi setiap divisi itu juga penting untuk
apa namanya dilakukan secara efektif. Kenapa? Karena jika tidak itu akan menjadi sebuah miskomunikasi ke depannya. Saya jadikan contoh adalah tadi sistem informasi sebagai sarana komunikasi. Informasi yang diberikan dan juga feedback yang diberikan, yang saya jadikan contoh tadi adalah ketika kita ingin melakukan kelas malam pada malam hari ini, sistem informasi itu harus kita selalu up to date di awal. Ini saya tidak, mohon maaf teman-teman, saya tidak mengaitkan dalam artian kesalahan atau apa ya, tetapi memang penting untuk kita belajar bersama-sama, dan juga ini adalah salah satu bagian dari sistem komunikasi yang efektif. Karena meskipun kita sekarang mengandalkan teknologi informasi yang begitu canggih ya, kita sudah berada di era digital yang luar biasa, tapi sistem informasi itu juga tetap harus kita lakukan secara efektif, dalam artian kerjasama tim yang baik ini adalah hal yang perlu ditingkatkan dalam pemahaman sistem informasi yang baik. Sebagai contoh yang tadi saya sampaikan kembali, ketika kita menyampaikan informasi kepada banyak pihak dalam artian keanggotaan kita ataupun juga agenda yang akan kita lakukan dalam organisasi tersebut. Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana sumber informasi tersebut betul dari atas ke bawah, dalam artian betul arahannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sistem informasi tersebut sampai kepada orang yang ingin disampaikan, kemudian bagaimana saluran ataupun juga tadi media yang digunakan, kemudian bagaimana feedbacknya. Nah, ini yang betul-betul menjadi satu putaran penting ketika kita melakukan sebuah komunikasi antara anggota ataupun juga antar kelompok ataupun juga antar organisasi yang lain. Nah, ini di setiap keadaan tentunya ini akan terus berputar, baik itu dalam pemecahan masalah ataupun juga pelaksanaan agenda-agenda dan informasi-informasi terkait dengan organisasi-organisasi yang sedang dilakukan seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jadikan contoh ketika saya mendapatkan informasi untuk memberikan materi pada malam hari ini sebagai salah satu contoh, dan ternyata saluran yang digunakan betul medianya adalah WhatsApp atau aplikasi, salah satu aplikasi, dan juga ini sudah dilakukan dalam rentang waktu beberapa waktu lalu, kalau tidak salah semingguan, dan itu sudah di follow up, dan ternyata dengan informasi tersebut miskomunikasi itu pun juga masih bisa terjadi. Anggaplah kita ini dalam satu kelompok, miskomunikasi itu ketika apa yang disampaikan oleh si pengirim atau sumber itu maksud dan tujuannya jelas, tetapi wadah ataupun juga media yang disampaikan, media yang digunakan untuk menyampaikan hal tersebut ternyata ringkas, maka tentu juga pesan itu belum tentu akan sampai. Dalam artian ada proses yang terjadi di dalam informasi tersebut sehingga tercipta makna-makna. Nah, makna-makna ini yang nantinya menjadi feedback dari si komunikan tersebut. Nah, anggaplah saya sebagai komunikannya. Dengan informasi yang saya dapatkan tadi, ada beberapa sumber yang ada beberapa media yang ternyata saya tidak jelas media yang digunakan itu adalah tidak jelas penggunaan informasinya dan juga sistem informasinya yang lebih akurat seperti itu. Karena ada hal-hal yang tentunya sebagai komunikan, saya sebagai komunikan akan memaknai pesan yang sampai tentunya dengan apa yang saya lihat dan apa yang saya baca, tetapi pemahaman yang lebih mendalam akan sistem informasi tersebut itu harus lebih
lebih diperhatikan juga dalam penyampaian informasi, dalam artian bahwa komunikasi ini juga sangat-sangat diperlukan ketika kita menyampaikan sebuah informasi kepada halayak ramai. Nah, ini juga menjadi satu bagian yang penting, struktural yang penting di dalam sebuah komunikasi organisasi ataupun juga di dalam organisasi tersebut dalam menyampaikan informasi dan juga penyamarataan dan penyebar luasan informasi tersebut ke banyak orang. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini teknologi informasi dan sistem informasi ini juga bisa kita kaitkan dalam teori-teori. Di sini saya angkat ada teori komunikasi yang di sini bisa kita kaitkan dengan bagaimana jaringan komunikasi yang digunakan, sistem approach of communication. Nah, ini bisa nanti saya bagikan materinya khusus untuk khusus untuk teori yang akan saya angkat ini, bahwa di dalam komunikasi itu kita masih selalu mengandalkan sistem informasi yang menyeluruh dari organisasi tersebut, dalam artian ketika ada informasi yang sampai kepada dari atas ke bawah, informasi tersebut akan dialirkan ke seluruh anggota. Nah, ketika sistem informasi tersebut terputus, maka informasi yang masuk pada setiap anggota itu pun juga akan terputus. Nah, ini yang menjadi yang sering terjadi di dalam penerapan pembentukan komunikasi yang tidak efektif dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena walaupun kita masuk pada sistem yang canggih saat ini, teknologi yang canggih, kita semakin tergerus dengan adanya pencadangan atau pembackupan informasi-informasi tersebut. Jadi sering terjadi loss, sering terjadi miss di dalamnya, sehingga organisasi di sini berfungsi untuk memberikan pengarahan informasi kepada setiap anggotanya, baik itu secara teknologi informasi maupun secara bagaimana mereka memanage orang-orang ataupun juga anggota-anggotanya untuk mendapatkan informasi tersebut meskipun tidak dengan satu cara seperti itu. Sehingga ini yang menjadi dasar daripada pemahaman kita bagaimana nantinya kita bisa mengatasi kendala-kendala ketika di dalam sebuah organisasi, di dalam organisasi kita tentunya ketika kita menyampaikan informasi ada kendala-kendala di mana ketika kita menyampaikan informasi tersebut tidak sampai ke semua pihak dalam organisasi kita. Ini yang bisa dipahamkan tentunya pada adik-adik bahwa dalam pemilihan jaringan informasi itu juga dan juga teknologi informasi itu juga penting, dan ini masuk dalam kategori teori komunikasi yang berkaitan dengan jaringan komunikasi seperti itu. Dan ini masih banyak digunakan dan juga masih banyak dilakukan tentunya untuk mengevaluasi bagaimana nantinya informasi-informasi itu sampai kepada setiap anggota dalam setiap organisasi, dan bagaimana nantinya mengupayakan agar sistem informasi itu bisa terus berkembang dan juga terjadi pembaharuan sehingga nantinya tidak ada lagi miskomunikasi walaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat lagi selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam komunikasi juga di dalam sebuah organisasi itu adalah hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan komunikasi ini saya rasa kita sudah jelas pada saat kita berorganisasi, banyak hal yang tentunya tidak bisa kita pungkiri. Hambatan-hambatan itu selalu terjadi, baik itu dari filter atau cara kita menyaring informasi yang sampai dari atasan ke kita, kemudian bagaimana kita mempersepsikan ataupun juga memaknai apa yang pesan yang sampai kepada kita, kemudian bagaimana perasaan kita ketika pesan itu sampai kepada kita juga akan menciptakan sebuah makna yang berbeda dengan apa yang tujuan awal yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir juga ada
bahasa. Bahasa ini juga mempunyai peranan penting ketika kita berorganisasi, karena penyampaian dengan adanya miskomunikasi yang banyak terjadi saat ini di setiap organisasi adalah dengan adanya bahasa-bahasa yang mungkin tidak bisa dimengerti dari satu anggota ke anggota yang lainnya, ataupun juga dengan berinteraksinya teman-teman di dalam sebuah organisasi itu ada bahasa-bahasa tertentu yang memang tidak mudah untuk dipahami, seperti itu. Dan juga yang tadi yang pertama, filter filter ini akan jauh lebih baik ketika filter ini lebih banyak ketika kita mendengarkan hal-hal yang memang perlu untuk didengarkan. Kenapa? Bagian-bagian daripada komunikasi organisasi yang sangat penting itu adalah bagaimana kita membawa persepsi diri kita dan juga emosional kita melalui pendengaran dan juga melalui pendengaran dan juga simbol-simbol yang kita ciptakan dari apa yang kita rasakan. Jadi memang hambatan-hambatan itu selalu lahir dari proses kita memaknai apa yang sampai kepada kita. Hambatan itu selalu sampai dengan adanya persepsi liar yang masuk pada diri kita ketika pesan itu sampai. Oleh karena itu, dengan mendengarkan, dengan menstabilkan emosional kita dan juga mendengarkan lebih banyak hal dan juga memfilter lebih banyak hal, maka itu akan bisa menjadi satu cara untuk mengurangi miskomunikasi ataupun juga hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi pada diri kita dan juga orang lain dalam organisasi tersebut, ataupun juga nantinya bagaimana kita mengurangi informasi-informasi yang tidak penting dan juga informasi-informasi yang harusnya tidak sampai kepada orang lain berdasarkan apa yang dimaksud dengan hambatan-hambatan komunikasi tersebut. Jadi memang kita penting sekali untuk memperbaiki emosional kita ketika ada informasi-informasi yang sampai terhadap perkembangan organisasi kita, ataupun juga informasi-informasi yang masuk dari luar terkait dengan kegiatan ataupun juga segala hal yang berkaitan dengan organisasi yang kita bangun, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang perlu diketahui dalam organisasi itu, komunikasi organisasi itu adalah jabatan dan hubungan informal. Ini juga yang menjadi salah satu hal yang menarik ketika kita berkomunikasi adalah adanya tingkat penyesuaian diri, baik itu dari segi jabatan dan juga adanya bentuk-bentuk komunikasi informal yang terjadi. Tentunya ini juga akan mempengaruhi bagaimana komunikasi organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adanya riset. Nah, ini jika teman-teman di organisasi ini adalah seorang PR, pekerjaan seorang PR adalah selalu meriset apapun yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Apapun kebutuhan, apapun yang dilakukan dan juga apapun yang diinformasikan, serta apa yang keluar daripada penyampaian yang keluar daripada organisasi tersebut dan apa yang masuk dalam organisasi tersebut akan selalu dilakukan sebuah riset ataupun juga pembanding dan juga penyesuaian data-data. Nah, ini yang menjadi penting di dalam sebuah komunikasi organisasi. Dan ketika kita berbicara secara teori bahwa komunikasi organisasi itu memang dilihat berat, tetapi ketika kita menjabarkan secara pengalaman, maka komunikasi organisasi ini sebenarnya simpel saja. Kita cukup mendengarkan dan juga mengetahui tujuan dan identitas utama daripada organisasi yang akan kita bangun dan juga kita bersamai atau yang akan kita jalani bersama-sama. Intinya adalah bagaimana membangun identitas utama sesuai dengan tujuan organisasi tersebut dan bagaimana teman-teman mau mendengar dan mengupayakan hal-hal yang didengar. Dalam artian mengupayakan ada pola pikir yang tercipta dan juga ada persepsi yang akan terbentuk ketika kita mendengarkan hal-hal secara
tuntas ataupun juga secara menyeluruh seperti itu, ketimbang kita mendengarkan sesuatu hal ataupun juga memahami sesuatu hal hanya dengan setengah-setengah. Oleh karena itu, yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah identitas organisasi tersebut seperti apa, kemudian bagaimana menyampaikan identitas tersebut dan bagaimana mendengarkan apa yang menjadi masukan daripada identitas tersebut. Itu yang paling utama ketika kita berbicara komunikasi organisasi, karena apa yang kita bawa dalam organisasi tersebut adalah identitas dari organisasi tersebut. Apa yang menjadi identitas organisasi tersebut? Identitas di sini bukan hanya sebatas nama, tapi filosofi, kemudian pencapaian, kemudian tujuan, dan semua yang menyangkut dengan keadaan organisasi tersebut, itulah yang masuk dalam identitas daripada organisasi tersebut. Jadi ketika kita berbicara komunikasi organisasi, bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita menginformasikan identitas kita terhadap orang lain ataupun juga organisasi-organisasi yang lain. Baik, mungkin bisa dilanjut slide-nya. Kok keluar ya, sebentar ya. Oke. Kita ke grup think. Ada beberapa teori yang bisa saya kaitkan dalam pemahaman kita terhadap bagaimana sih komunikasi dalam sebuah organisasi. Di sini berdasarkan teori-teori ini, tentunya juga kita akan mendalami bahwa teori ini masih banyak berlaku dan juga bisa kita rasakan dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi mungkin ataupun instansi ataupun juga masuk pada ranah pemerintahan. Nah, ini yang cakupan yang lebih luas lagi tuh, bisa kita kaitkan dengan instansi-instansi besar seperti itu. Namun kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang lebih sederhana atau lebih kecilnya lagi, tentunya ini lebih kepada kelompok-kelompok yang memang bisa melahirkan sebuah kegiatan-kegiatan dalam setiap tujuan organisasinya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat yang pertama ada groupthink teori. Nah, di sini groupthink ini berdasar dari penemuan Irving Janis ya. Irving Janis di sini tentunya kalau kita berbicara teori, teman-teman juga perlu tahu kalau kita belajar teori itu sebenarnya bukan belajar banyak yang mengatakan kan cuman teori, kita kan cuman berteori gitu kan. Padahal tidak seperti itu ya teman-teman. Teman-teman perlu ingat dan juga perlu ketahui bahwa ketika kita belajar teori berarti kita mempelajari hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, yang menjadi pembelajaran untuk kegiatan ataupun juga keseharian kita saat ini, dalam artian apakah kejadian itu sama dengan apa yang kita alami sekarang atau tidak. Jadi salah jika teman-teman berpikir bahwa itu hanya teori, hanya berteori, karena pada dasarnya teori itu adalah hal-hal yang pernah terjadi dan tentunya berdasarkan riset ya. Kalau kita berbicara teori secara pastinya adalah ada hal-hal yang menjadi penemuan-penemuan yang pernah terjadi dan juga berdasarkan riset. Nah, itu yang akan kita lihat apakah relate dengan keadaan kita saat ini seperti itu, apakah relate dengan keadaan kita pada saat ini. Nah, jika memang relate, apa yang akan kita ambil daripada pemaknaan daripada teori-teori yang pernah terjadi, ataupun juga adakah perubahan yang bisa kita dapat dari teori tersebut, ataukah ada masukan pengembangan untuk teori tersebut. Dalam artian teori ini akan dilengkapi dengan teori-teori kita seperti itu. Teori-teori kita seperti apa? Teori-teori kita sepertinya adalah
kita melakukan, kita bertindak, kita berperilaku sesuai dengan keadaan kita saat ini, dan juga di-compare dengan pengalaman kita di masa lalu, maka akan terbentuk sebuah teori yang berdasar dari pemahaman kita. Nah, kalau misalnya jatuhnya pemahamannya Saida dengan tadi pemahamannya siapa? Denisa itu sama, maka tentunya itu sudah lagi bukan pemahaman ya, pemahaman dan pemaknaan serta apa namanya, persepsi yang dirasakan itu sama, maka bukan lagi jatuhnya teori, tetapi sudah bentuk daripada pelaksanaan ataupun juga realitas teorinya ataupun juga kasus yang terjadi seperti itu. Jadi itu bukan lagi dikategorikan bahwa itu sebuah teori, tapi itu dikategorikan sebagai hal yang sudah terjadi dan itu disepakati bersama. Nah, kalau misalnya di dalam teori groupthink ini ternyata ada hal yang dianggap pada saat kita masuk ke lapangan ataupun juga contoh kasus, ada hal yang dianggap sama, maka tentunya teori yang sudah berlalu tersebut masih relate dengan keadaan kita saat ini dan tentunya ini bisa kita jadikan pembelajaran pada saat kita mau menjalankan suatu hal. Nah, apabila tidak sesuai ataupun juga ada yang kurang, nah kita lihat dengan pengalaman kita saat ini, apa yang bisa kita sumbangsikan terhadap perkembangan teori tersebut dan bisa jadi lahirlah sebuah teori-teori baru berdasarkan pengalaman-pengalaman ataupun juga pemaknaan dan pemahaman kita terhadap sesuatu hal tersebut atau fenomena yang sedang kita alami. Seperti itu. Ini terlalu panjang lebar ya larinya ke teori. Ini kita masuk ke groupthink. Di sini groupthink ini dari Irving Janis dalam penelitiannya. Nah, ini dalam buku Lynn West Turner ya 2017 menyatakan bahwa groupthink ini adalah suatu keadaan berkaitan dengan cara anggota kelompok menyeimbangkan kebutuhan mereka untuk memadukan dengan kebutuhan untuk mencapai sebuah keputusan. Nah, teori pemikiran kelompok fokus pada cara kelompok memecahkan masalah dan kelompok yang berorientasi pada sebuah tugas. Jadi ini saya ambilkan contoh dalam setiap organisasi tentunya akan ada satu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, pada dasarnya setiap instansi pemerintahan ataupun juga perusahaan ataupun juga organisasi yang dibentuk berdasarkan tujuan yang sama tentunya akan melahirkan sebuah inovasi-inovasi yang baru dan juga ada bentuk kerja yang akan dilakukan. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan dan juga pembagian-pembagian tugas yang dilakukan tersebut tentunya akan mendapatkan efek dari luar dan itulah nantinya menjadi sebuah hambatan ataupun juga masalah yang akan dihadapi. Baik itu dalam peningkatan kapasitas ataupun juga dalam menangani krisis ataupun juga peningkatan kapasitas. Nah, khusus untuk groupthink teori ini adalah anggota-anggota setiap grup dalam organisasi tersebut akan diberikan kesempatan untuk memikirkan suatu hal agar menyelesaikan sebuah masalah yang yang dilakukan. Dalam artian ada hal yang harus difikirkan bagaimana jalan keluarnya. Jadi setiap anggota ini akan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan seperti itu, memberikan pemecahan akan setiap masalah-masalah yang dilakukan. Nah, groupthink ini juga mengajarkan kita bahwa dalam sebuah organisasi itu tentunya gaya komunikasi ataupun juga bagaimana bentuk kepemimpinan dalam setiap organisasi itu juga berpengaruh dan penting. Kenapa? Dengan adanya groupthink ini akan mewakilkan keadaan kelompok tersebut di mata audiens masyarakat ataupun juga luar daripada internal organisasi tersebut. Kenapa? Karena ketika ada satu yang dirumuskan dalam kelompok tersebut dan akan keluar akan disiarkan atau diberitakan di luar daripada organisasi tersebut, maka itu akan menjadi
identitas daripada organisasi tersebut. Itu yang tadi saya katakan, bahwa yang penting adalah bagaimana ketika merumuskan sesuatu tujuan itu yang akan di-share keluar kepada masyarakat. Nah, ketika pemecahan masalah yang dilakukan tersebut tidak akurat, nah ini juga akan berdampak pada identitas organisasi itu lagi, seperti itu. Jadi ketika dilakukan sebuah pemecahan masalah dan tidak akurat dan tidak selesai dengan baik, maka tentunya juga itu akan menjadi dampak yang buruk. Jadi di grup think ini pemikiran daripada identitas setiap grup itu berdasarkan dengan pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Baik dan buruknya dari pemecahan masalah yang dilakukan itu akan berdampak pada reputasi baik ataupun juga reputasi buruk yang akan didapatkan oleh organisasi tersebut. Jadi memang penting untuk merangkum kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dalam bentuk evaluasi dan juga dalam bentuk musyawarah ataupun juga rapat internal setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, ini yang menjadi solusi dalam hambatan-hambatan komunikasi yang terjalin, karena pada dasarnya di grup think ini adalah ada satu sosok pemikir yang tentunya pemikirannya ini yang akan dipatenkan dalam grup tersebut. Jadi ketika grup ini sedang membentuk identitas dan juga disepakati, ada yang mengambil keputusan bahwa grup ini atau organisasi ini mempunyai identitas seperti ini, maka itulah yang menjadi cikal bakal daripada organisasi tersebut, dan itu yang menjadi poin utamanya. Nah, kelemahan daripada grup think ini adalah pada saat terjadinya teori ini di masa Irving Janis ini meneliti bahwa banyak sekali keadaan-keadaan di mana setiap kelompok atau organisasi yang mengambil pemikiran-pemikiran grup think ini adalah tidak mempunyai keputusan bersama di dalamnya. Dalam artian ada keputusan sepihak yang terjadi di dalam setiap organisasi yang ditemui sehingga lahirlah pemikiran terhadap group think teori ini. Kenapa? Karena kebanyakan dari group think teori yang tercipta pada masa itu dari contoh kasus yang sudah terjadi adalah pemaknaan yang dilakukan akan sebuah masalah yang dikerjakan itu ternyata berdasar pada satu sumber atau satu suara yang memang lebih dominan, sehingga ada ketakutan tersendiri oleh anggota-anggota yang lain untuk tidak menyuarakan pendapatnya, sehingga lebih jatuhnya kepada komunikasi yang satu arah seperti itu. Nah, ini yang menjadi contoh di keadaan kita saat ini. Kebanyakan keadaan struktural organisasi itu dari atas ke bawah. Jika kita belajar struktural klasik itu akan jatuhnya seperti itu. Jatuhnya akan lebih dominan arahan itu dari atas. Seperti itu. Jadi ada bentuk budaya organisasi di dalamnya itu yang memang budaya tersebut tidak bisa dirubah dan juga harus mencirikan budaya yang sudah diciptakan ataupun juga aturan-aturan yang sudah diciptakan. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari teori group think ini, dan ini juga masih berlaku ternyata di keadaan kita saat ini, masih relate, dan ini ada beberapa kondisi yang memang di masing-masing organisasi yang tentunya bisa kita lihat sebagai contoh. Ada yang mungkin bisa memberikan contoh dalam kasus seperti ini dalam setiap organisasi yang tentunya informasi itu dan juga keputusan itu hanya berdasar pada keputusan dari atas dan tidak ada hasil kebijakan dan juga rembukan bersama dari masing-masing anggota kelompok. Ada yang bisa dilihat dari contoh komunikasi yang terjadi, komunikasi organisasi yang terjadi, yang kita jadikan contoh di sini adalah khusus untuk teori group think yang dari teori komunikasi. Bisa kita lihat, kalau kita lihat di ranah pemerintahan ini ada ya, kita lihat kita kaitkan karena memang sekarang juga dari kita bahas tentang politik, banyak larinya ke politik saat ini.
mungkin kita bisa ambilkan contoh kasus PDIP, bisa dikaitkan dengan itu sebagai salah satu contoh bahwa kebijakan yang keluar dari partai, partai, saya tidak usah sebutkan namanya, walaupun tadi sudah sempat tersebut, kepala banteng ini ternyata mendominasi adalah kebijakan yang satu arah saja. Memang kebijakan yang diambil oleh ketua ataupun juga pemimpin daripada partai tersebut. Nah, ini menjadi salah satu contoh bahwa teori groupthink ini masih berlaku di zaman yang tentunya kalau kita pikir ini sudah zaman yang digital, kemudian informasi sudah sangat kaya dengan informasi, perubahan sudah sangat banyak perubahan yang terjadi, kemudian mindset kita sudah banyak terbuka, tapi ternyata apa yang menjadi groupthink ini masih saja dirasakan dan juga bisa dilihat sampai saat ini. Nah, ini pola komunikasi yang terjadi di dalam organisasi tersebut atau di grup tersebut itu akan sama sesuai dengan pola komunikasi yang dilakukan oleh atasan ke bawahannya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan groupthink ini ataupun juga terkait dengan komunikasi organisasi ini? Jika ada yang kurang dipahami terkait dengan contoh-contoh ataupun juga penjelasan-penjelasan yang saya berikan tadi secara umum, bahwa pada dasarnya apa yang kita lihat saat ini, meskipun kita sudah masuk pada era modernisasi saat ini, ternyata memang pendapat-pendapat ataupun juga pemahaman-pemahaman atau pola pikir yang terkait dengan komunikasi organisasi klasik itu juga masih ada di zaman sekarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap organisasi itu juga banyak sekali yang melakukan perubahan, juga melakukan perubahan-perubahan, dan tentunya juga melahirkan teori-teori baru yang relate dengan keadaan saat ini. Ada yang mau memberikan contoh mungkin tentang keadaan organisasi saat ini yang bisa dijadikan salah satu contoh selain daripada partai politik? Kita bisa mengambil organisasi-organisasi mapan yang ada di sekitar kita mungkin, ataupun juga kita kaitkanlah dengan keanggotaan kita dalam kelompok ini mungkin, ataupun juga ada organisasi atau kelompok-kelompok lain yang diikuti, baik itu dari perkuliahan ataupun juga di luar perkuliahan, ataupun juga organisasi-organisasi yang terbentuk di luar daripada kampus, di luar daripada organisasi kampus. Ada yang mau berbicara mungkin? Izin Kak menanggapi. Langsung apa dari moderator dulu ini Kak? Oh iya, silahkan. Barangkali Kak Selvi boleh langsung menyampaikan pendapatnya mengenai komunikasi dalam organisasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Andi. Silahkan Kak. Saya lebih berfokus pada yang groupthink ya Kak, yang tentang di mana suatu keputusan itu hanya ditentukan oleh atasan. Bagaimana, apakah karena materialistik atau apa yang menyebabkan anggotanya tidak mempunyai hak suara, Kak? Kan kalau dalam satu perusahaan memang karena adanya materialistik, jadi tidak ada pendapat lain atau tidak ada suara dari bawahannya, Kak. Nah, kalau untuk grup seperti tadi parpol ya, Kak, itu apa ada alasan tertentu sehingga hanya dikuasai oleh satu orang begitu, Kak? Iya, banyak alasan dari pemahaman tentang groupthink ini yang juga dilakukan oleh beberapa organisasi, tentunya kelompok ataupun juga partai-partai politik. Dan pemahaman tentang kesamaan persepsi ya sebenarnya itu tidak
tidak bisa dikategorikan dalam kelompok tersebut. Kenapa? Karena ketika kita bilang kesamaan persepsi, maka tentunya akan ada hal-hal yang dilakukan untuk menyamakan persepsi tersebut. Tetapi ini ada lebih kepada komunikasi satu arah yang diberikan kepada atasan ke bawahan yang memang mutlak untuk diikuti, mutlak untuk dilakukan atau dilaksanakan. Nah, ini juga tentunya banyak faktor yang mendasari. Apakah memang ketika organisasi tersebut terbentuk ada tujuan yang ingin didapatkan itu seperti itu gitu. Ada tujuan bersama yang memang sudah dibicarakan di awal bahwa setiap keputusan yang diambil itu memang berdasarkan apa yang dikatakan oleh pimpinan ataupun juga yang mengambil keputusan itu hanya ini misalkan. Nah, itu sudah dibicarakan di awal karena organisasi yang saya katakan tadi, selalu saya kaitkan di awal, organisasi itu terbentuk tentunya dengan adanya persepsi bersama, adanya kesamaan makna di dalamnya. Kesamaan makna di sini dalam artian tujuan awal dari organisasi ini terbentuk tentunya sudah dikomunikasikan lebih awal, sudah disampaikan lebih awal. Nah, kalau misalkan hal tersebut terjadi dan tidak ada perubahan, Nah, kita ambil contoh kasus yang partai politik tadi, itu sudah diketahui oleh semua anggota dan tidak ada perubahan dan itu berjalan dari waktu ke waktu, berarti memang di awal daripada pembentukan identitas organisasi tersebut sudah disepakati identitas yang akan di-share keluar, seperti itu. Bisa dipahami? Iya, siap, bisa Kak. Ya, terima kasih Kak. Iya, jadi memang ini kalau kita berbicara secara realistis adalah ada kepatuhan yang tercipta dalam setiap organisasi yang melaksanakan teori-teori seperti ini. Kenapa? Karena suara ataupun juga persepsi kita ataupun juga pemahaman kita terhadap sesuatu itu akan selalu stagnan ketika berbenturan dengan satu persepsi yang harus diikuti, seperti itu. Jadi memang pemahaman tentang groupthink ini ketika kita berbicara di lapangan ada yang menerapkan dan juga tentunya ada yang tidak menerapkan. Nah, kalau kita berbicara secara realitas saat ini tentunya sudah banyak yang tidak menerapkan hal seperti ini ya. Apalagi ketika kita berbicara demokrasi, kepemimpinan demokrasi yang tercipta di negara kita, maka tentunya hal-hal seperti ini sudah tidak ada lagi karena ketika kita berbicara demokrasi maka semua suara itu bisa didengar dari mana saja. Nah, ini kalau kita berbicara organisasi Indonesia itu pun juga walaupun kita sebutnya sebuah negara, provinsi itu kita masih dalam satu kaitan itu, satu bentuk sekumpulan orang yang punya visi misi tujuan yang sama seperti itu. Bahkan kita yang membawa nama kita sebagai membawa suku kita pun itu juga masuk dalam sebuah kelompok yang besar atau organisasi di dalamnya, seperti itu. Ada perhimpunan kerukunan masyarakat Toraja mungkin atau Batak ataupun juga Padang, itu kan ada masing-masing yang memang mewakili kelompok-kelompok dari suku-sukunya seperti itu juga masuk. Identitas apa yang mau dibangun di dalam setiap organisasi tersebut. Nah, itu yang harus pertama dibicarakan, ditampilkan, diutarakan. Nah, jika saya berbicara komunikasi organisasi dalam setiap kesempatan yang saya berikan kepada mahasiswa ataupun juga setiap orang-orang yang saya temui adalah bagaimana membangun identitas awal organisasi tersebut. Ketika kita kaitkan dengan diri kita pribadi atau secara personal diri kita adalah bagaimana kita membranding diri kita, bagaimana kita membentuk identitas diri kita, begitu
begitu pun juga dengan organisasi. Nah, tentunya itulah yang menjadi penting ketika sebuah organisasi itu bisa menciptakan identitas akan organisasi tersebut, maka tentunya komunikasi yang terjalin di dalamnya itu sudah termasuk komunikasi yang efektif seperti itu, karena setiap orang yang memilih menjadi anggota dalam organisasi tersebut akan mencirikan, akan menunjukkan identitas organisasi tersebut seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini sama dengan kita malam ini, kita komunitas inspirasi malam, tentunya sedikit banyak daripada komunitas kita ini akan kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu identitas itu yang menjadikan kita mengkomunikasikan organisasi tersebut ke banyak orang. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita diskusi aja ini kita sudah keluar dari teori. Ada banyak teori yang kita bisa kaitkan. Teori retorika juga itu sangat berpengaruh dengan yang namanya komunikasi organisasi, di mana orang-orang yang masuk di dalam organisasi tersebut harus mempunyai kemampuan berbicara yang baik tentunya. Ya kan? Kalau kita di dalam sebuah organisasi, kalau kita cuma diam-diam, kalau kita cuma pasif itu kan, nah kita kaitkan dengan teori komunikasi. Saya selalu mengaitkan dengan teori-teori komunikasi karena memang ketika kita berbicara organisasi ya tujuannya untuk mempersuasif, untuk mempengaruhi orang lain tentunya dengan apa yang menjadi tujuan utama kita seperti itu. Kemudian kita bisa kaitkan juga dengan interaksi simbolik. Nah, teman-teman juga bisa kita kaitkan dengan teori-teori komunikasi budaya. Interaksi simbolik, kita berinteraksi, kita melahirkan simbol, ya. Kita berinteraksi, kita melahirkan simbol. Kira-kira inspirasi malam ada nggak simbol-simbol tertentu yang sama, yang bisa diciptakan bersama? Baik teman-teman, barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat lagi atau menanggapi pemaparan dari Ibu Andi, silahkan. Yang mau menyampaikan unek-unek atau aspirasinya, silahkan. Silakan. Ini kalau kita punya kesamaan simbol tentang inspirasi malam ini, kita sudah masuk dalam kategori interaksi simbolik ya, dan ada kesamaan makna di dalam diri kita untuk masuk dalam. Izin Kak, Iya. kalau sejauh ini yang Selfie tahu ya Kak, kalau di inspirasi malam itu ada baca, tulis, implementasi. Itu simbolik enggak Kak? Iya, simbolik. Ya, Simbolik. itu sejauh yang Selfie tahu. Dan untuk menanggapi materi malam ini ya Kak, boleh curhat dikit nggak? Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya, Selfie itu masuk dalam satu organisasi Kak, di mana komunikasi di sana kalau Selfie rasa sih buruk, soalnya ada kelompok-kelompok misalnya. Ini kelompok laki-lakinya kelompok laki-laki dan tidak melibatkan kami perempuan misalnya dalam kegiatan mereka tersendiri Kak. Jadi kami tersingkirkan begitu. Iya. Ya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka? Sudah beberapa kali Selfie mau ajak omong, mau ajak bicara gimana kalau melibatkan kami. Nah, tapi masih gagal, Kak. Baik, iya. Kita Selfie masuk organisasi sebelumnya harus tahu tujuan organisasi itu seperti apa, bagaimana bentuk interaksi yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Karena ketika kita sudah tahu ada batasan-batasan tertentu yang diterapkan dalam setiap organisasi, maka kita tidak bisa merubah secara langsung struktural daripada organisasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah Selfie tahu dan ternyata memang dasar daripada organisasi tersebut terbentuk tidak seperti itu dan ada penyelewengan, misalkan
ada pembentukan kelompok-kelompok tertentu di dalamnya, maksudnya ini terjadi perpecahan lah, ada gap-gap di dalamnya. Nah, ini tentunya ada dua arah sih sebenarnya, ada dua cara sih sebenarnya. Yang pertama ya tentunya Selfie harus menyuarakan bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau gaungkan keluar gitu. Apa yang menjadi identitas kelompok kita itu tidak akan sesuai. Dan yang kedua adalah mengikuti alur dari apa yang mereka buat seperti itu sambil kita mempelajari ini apa porsi saya di sini seperti apa gitu. Kalau misalnya porsi kita di organisasi tersebut tidak banyak dan memang tidak mempunyai manfaat, tidak apa-apa, keluar saja. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dirasa penting dan juga kita punya porsi banyak di situ, silakan bicara, komunikasikan. Kalau memang pada saat kita berkomunikasi itu ada hal yang tidak bisa disepakati, maka itu tergantung dari apa namanya pengambilan keputusan saja sih, kita masih tetap mau berlanjut atau tidak. Seperti itu. Karena memang ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi harus jelas kita mau kemana, tujuannya apa. Kalau kita cuma mau gabung-gabung saja, kita nih sudah disuguhi dengan informasi yang banyak sekali, pemahaman informasi. Satu. Kemudian kedua, banyak sekali keilmuan-keilmuan yang bisa kita dapat tanpa harus mengikuti hal-hal yang tidak penting. Dalam artian kita ini berseliweran, ilmu-ilmu bisa kita dapatkan. Jadi carilah sesuatu yang memang dianggap bermanfaat dan tempat yang tepat untuk mendapatkan manfaat. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, bagaimana Mbak Selvi? Sudah cukup dengan pemaparan dari Ibu Andi atau masih ada yang mengganjal nih yang masih mau ditanyakan? Cukup yang itu Kak, mungkin yang lain dulu. Ya, bagus Oh, ya baik. Mbak Selvi, Silahkan, teman-teman yang Terima kasih Mbak Selvi atas pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi. ya, apalagi teman-teman ini kan di inspirasi malam ini, alhamdulillah notabene rata-rata perempuan ya. Alhamdulillah juga rata-rata muslimah. Jadi memang kita sudah harus berpikir kritis, kemudian kita sudah harus banyak mencari tahu informasi sebelum kita memasuki dan memilih satu hal gitu dalam kehidupan kita, langkah kita, apapun yang berhubungan dengan keadaan kita. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang membuka peluang terhadap kita ini perempuan, ya maaf kalau ada logat-logat yang masih kurang dimengerti mungkin dari bahasa saya, ada hal-hal yang bisa kita dapatkan atau peluang yang besar buat kita khususnya untuk kaum perempuan yang tentunya diberikan kepada kita saat ini, tapi banyak juga hal-hal yang atau peluang-peluang yang diberikan tersebut itu tidak menjamin keselamatan dan juga kemanfaatan daripada apa yang dilakukan tersebut. Jadi kita betul-betul menjadi selektif di era digital saat ini. Jadi saya berharap sih dengan semangatnya adik-adik ini luar biasa sampai pukul segini ya untuk kategori belajar, kemudian menyimak. Dan saya juga sangat senang karena dari tadi saya memberikan penjelasan, saya sambil melihat teman-teman juga ya sangat jarang keadaan kita saat ini untuk betul-betul mau mendengarkan kemudian memahami suatu hal itu, karena ada kondisi yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya, seperti halnya ketika kita Zoom meeting ataupun juga daring seperti ini, ada hal-hal yang tidak bisa atau di luar jangkauan kita yang tentunya tidak bisa semuanya kita pahami, berbeda ketika kita bertemu langsung. Tapi ada juga salah satu kemudahan karena kita ternyata tahu ada komunitas-komunitas yang seperti ini, inspirasi malam, yang
punya kesamaan gitu, yang mau mencari ilmu, berbagi, dan juga bisa memberikan wadah untuk orang-orang untuk mendapatkan ilmu. Seperti itu. Enak ya sebenarnya kalau kita ketemu langsung, tapi karena kita sudah berjauhan tempat ya, satu di Padang, satu di Palembang, satu di Makassar, satu di Sulawesi Barat. Wah, Masya Allah ada di Jakarta juga. Ini saya senang sekali mengajar sampai malam. Saya sampai tadi tuh dari pukul Mbak Saida, saya dari pukul 7, pukul 7 di sini tuh, di sana pukul 6 ya. Pukul 7 di sini. Pukul 6 di pukul 7 tuh saya sudah siap. Saya sudah rapi dengan ini karena semangat saya ini kan. Pikirnya ini dari mana? Dari Nusantara kan, senang saya. Saya tunggu. Nah, ini tadi yang menjadi salah satu contoh. Maksud saya itu adalah dalam sebuah penyebaran sistem informasi itu. Nah, ini saya pun sebagai seorang pelaku komunikasi, saya sebagai komunikannya yang akan memberikan feedback atau feedbacknya yang tadi yang saya sampaikan itu. Oh, ternyata pukul 9 ya. Tadi pikirnya pukul 8 kayak gitu. Feedback komunikasinya seperti itu. Dari sistem informasi yang tadi dilakukan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau berbicara komunikasi tuh apa ya? Gampang-gampang susah nggak sih? Nggak juga ya. Gampang kok komunikasi. Kalau kita berkomunikasi setiap hari kok komunikasi. Siapapun juga, ke anak, ke kakak, ke keluarga, semua komunikasi. Intinya di sini adalah bagaimana juga kita mengatur emosional kita pada saat kita bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Bukan hanya di organisasi ya, di keluarga, di orang-orang terdekat kita juga. Ya, jatuhnya komunikasi interpersonal lagi. Okay. Seringkali yang menjadikan bias dalam komunikasi itu emosional ya Bu ya, yang menjadikan komunikasi itu tidak sampai gitu. Yang jadi persepsi A tidak sampai A, malah jadi sampainya malah di Z. Iya, betul. Emosional, dan juga itu tadi ketika kita emosional, kemampuan mendengar kita itu kurang. Karena kita menggebu-gebu, gitu kan, menggebu-gebu. Pada saat kita mendengarkan dengan baik, mengatur emosional dengan baik, maka tentunya apa yang menjadi makna yang ingin disampaikan orang itu sejalan dengan kita pastinya. Tetapi kalau kita menggebu-gebu, kita emosional, orang mau menyampaikan jadinya kita keburu cari set, sudah sampai set kita, karena kita udah mikir panjang ini, padahal orangnya belum selesai ngomong, orangnya belum menyampaikan maksudnya seperti ini loh gitu. Seperti itu. Jadi dua hal itu memang tidak bisa lepas, emosional dan juga mendengarkan. Ketika orang itu emosional, maka tentunya pendengaran apa yang ingin disampaikan itu kan tentunya tidak baik, pasti tidak sempurna. Seperti itu. Iya. Lebih mengedepankan. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Putus-putus. Mas Aida. Mungkin kalau bisa disimpulkan, kalau misalkan tadi dalam kondisi yang menggebu-gebu itu seringkali seseorang yang depan kita ya. Masih putus-putus, Mbak. Iya, nggak apa-apa ya. Oh, nggak baik, apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, di stop dulu share-nya Bu ya. Saya coba ditutup dulu share screen-nya Bu. Ya, silakan. Saya coba stop share dulu. Yap. Saya senang sekali, alhamdulillah. Saya udah berdoa, ya Allah jangan mati lampu, please. Karena di Makassar nih, luar biasa, mati lampunya kadang sampai 4 jam loh. Ini seharian belum, saya udah berdoa, ya Allah kalau bisa subuh aja deh gitu. Iya. Doanya terkabul, Bu. Alhamdulillah, iya. Saya udah bilang, mudah-mudahan enggak, kasihan kan teman-teman udah ini.
dari jauh-jauh waktu, kemudian jauh-jauh hari, mana juga kita by daring gitu kan. Someday lah nanti kita bisa. Saya senang sebenarnya kalau kita, ya tapi ya begitu juga kondisi saat ini ya. Karena kita berjauhan ya mau tidak mau kita harus daring. Kalau tadi teman-teman dari Universitas Fajar sebenarnya mau ikut gabung, tapi lebih dari lumayan banyak arsip nih. Tadi sempat ada satu kelas yang mau ikut, saya bilang jangan dulu deh. Kalau itu nanti biar nanti kuliah sama saya aja gitu kan. Karena kan saya share ininya juga kan yang apa namanya flyernya. Jadi dipikirnya untuk umum gitu, Bu, mau ikut dong. Oh, saya tanya dulu panitianya bisa nggak gitu kan. Tadi juga pikirnya cuma satu, ternyata mau ikut satu kelas, ya udah nanti kita buat aja untuk satu kelas. Mudah-mudahan next time bisa ya Bu ya dengan Ibu Ya. dan kami buka untuk umum. Bisa. Arsip. Saya sangat welcome untuk mahasiswa saya, alhamdulillah. Jadi memang setiap ada agenda seperti ini, apapun yang saya lakukan di luar, entah itu jadi pembicara atau apa, pasti saya ikutkan semua. Mau ikut nggak, ini nggak, mau masuk nggak, biar dapat ilmu sekalian gitu. Biarpun bukan materinya itu, mata kuliahnya nggak, udah masuk aja, kamu dapat ilmu aja pokoknya. Kayak gitu. Cuman ini tadi kan, iya ini kan acara komunitas, jadi tidak bisa langsung seperti itu. Nah, mereka juga memahami kok. Saya cuma bilang nantilah kita bisa kolaborasi apa gitu di kampus. Baik Ibu, karena berhubung dengan waktu sudah lebih dari 90 menit dan juga kami sangat memikirkan kondisi Ibu ini kan di sana pasti sudah mau pukul 11 ya Bu ya. Iya, sudah 10.20. Iya. Sebetulnya kami masih ingin menyimak ilmu dari Ibu yang sangat-sangat apa ya, banyak sekali menambah wawasan baru, kemudian menambah sudut pandang baru gitu. Kami masih ingin bersua dengan Ibu, tapi ya mau bagaimana lagi kondisi yang Insya Allah ada kesempatan lagi. Ya. Amin, amin. Ya. Kepada teman-teman juga mohon maaf, kita harus akhiri kajian malam ini karena keterbatasan waktu tentunya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Andi atas pemaparan materi yang luar biasa. Komunikasi itu seperti yang kita tahu sangat-sangat penting sekali ya teman-teman ya. Terlebih saat kita berorganisasi itu pasti tidak jauh dari komunikasi dan tentu kita harus melakukan komunikasi dengan efektif untuk agar kita bisa mencapai tujuan kita bersama, visi misi kita bersama. Juga agar kita bisa saling seperti yang Ibu Adi sampaikan tadi, agar kita masing-masing anggota bisa saling menyeimbangkan kebutuhan masing-masing ya Bu ya, seperti itu. Yeah. Saling menyeimbangkan kebutuhan dan tetap dapat mencapai visi dari organisasi itu sendiri. Baik Ibu, barangkali ada closing statement dari Ibu, silahkan Bu. Apa ya? Saya kalau udah dikasih closing statement tuh kadang suka bingung mau ngomong apa. Ya nggak apa-apa, paling tidak ketika kita berkomunikasi yang pertama yang harus difikirkan adalah bagaimana agar apa yang menjadi persepsi kita sama dengan persepsi orang lain, seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal yang kita rasa memang perlu untuk disampaikan orang lain dengan kesamaan persepsi, seperti itu. Allah, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga menjadi keberkahan untuk kami semua, terlebih untuk materi. Terima kasih banyak kepada teman-teman juga. Mohon maaf apabila dari saya sebagai moderator masih terdapat banyak kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa kita tutup saja, teman-teman. Ya baik, mari kita sama-sama membaca istighfar bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan diakhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas kesempatannya buat teman-teman.
kita insya Allah ketemu lagi insya Allah ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu ditunggu Baik. Ibu. Ya, kasih. Makasih ya, saya duluan dulu. Terima Assalamualaikum. kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Tadi tidak ada sesi foto bareng ya Kak? ya saya tunggu sebenarnya. Cuman tadi saya ke WC ya, saya nggak tahu apakah sudah share screen dan lain sebagainya. Ya, makanya Oh, gitu ya. ya Ya. boleh mungkin untuk Dina dan Dastini kalau udah ini menepi dulu sebentar kalau ada agenda lain biar kita bisa fokus 15 menitnya kita untuk briefing. Apa suara saya terdengar? Untuk Dina dan Dengar. Dastini. Dina, Dastini, dengar suara saya? Ya, ada Kak. Dina, apa masih dengar suara saya, Dina? Kita mulai aja ya. Kira udah ready. Dastini, kenapa dimatiin lagi kameranya? Ya, Bismillah. Sebelumnya terima kasih banyak waktunya teman-teman. Semoga dengan volume segini suara saya terdengar ya di teman-teman karena di sini tempat terbuka ya. Kalau saya lebih keras mengganggu tetangga-tetangga yang lain. Sebelumnya banyak hal sih yang mau saya sampaikan dan mungkin tidak perlu pakai opening ya. Insya Allah ini hanya sekedar brief sederhana dan semoga kita bisa sering-sering briefing seperti ini mungkin setelah event atau mungkin aktivitas-aktivitas tertentu. Jadi saya berharap sih kenapa saya selalu meminta untuk teman-teman ketika kita belajar dan lain sebagainya upayakan untuk menyalakan kamera dan lain sebagainya karena selalu lagi yang saya ulang di Indonesia ini bahkan secara umum banyak banget orang pintar tapi begitu banyak juga orang yang tidak mampu mengimplementasikan ilmunya. Salah satu alasan sebenarnya kenapa mereka tidak mampu mengimplementasikan ilmunya karena ilmu itu kalau mungkin dari kita perspektif agama kita melihat ilmu itu nggak berkah. Jadi sehingga ilmu itu hanya sampai kepada fase pemikiran atau mungkin pengetahuan saja, tapi tidak mampu menjelma menjadi implementasi. Dan saya luruskan tadi juga untuk Devi ya, bukan baca tulis implementasi ya, melainkan baca diskusi implementasi. Nah, jadi yang kita baca itu adalah bagaimana kita membaca realitas. Realitas baca itu nggak selama baca buku ya, membaca realitas masyarakat. Oh, masyarakat sekitar kita ternyata kurang pendidikannya, oh masyarakat kita ternyata kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari membaca realitas. Lalu diskusi. Diskusi itu adalah ikhtiar kita dari segala problema-problema yang kita hadapi, itu kita coba bicarakan, kita coba diskusikan. Sesederhana teman-teman mau buat event di grup yang sudah kita sama-sama di dalamnya, bagaimana teman-teman memulai komunikasi di dalam itu yang terjemahan dari diskusi dan harapan terakhirnya sampai kepada implementasi karena begitu banyak organisasi saat ini yang hanya sampai kepada baca diskusi dan diskusi tapi implementasi itu hanya sampai kepada ranah-ranah formalitas dan lain sebagainya. Nah jadi kenapa tadi yang saya garis bawahi kenapa saya meminta teman-teman selalu memaksimalkan on cam dan lain sebagainya karena ketika teman-teman on cam otomatis posisi teman-teman itu akan stay seperti ini di depan layar, tidak ada gerakan tambahan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ketika kita berbicara etika atau adab dalam belajar itu ketika kita bagaimana menggunakan seluruh panca indera kita untuk memaksimalkan hal tersebut, entah mata kita untuk melihat, tangan kita untuk menulis,
telinga kita untuk mendengar apa yang disampaikan narasumber dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan kelima panca indera kita itu saat mendengar, begitulah cara kita bisa memaksimalkan pengetahuan yang diterima. Kalau sekedar mendengar sebenarnya segala sesuatu itu bisa didengar. Kalau teman-teman biasa nge-record suara pakai apapun itu, pasti misal nih nge-record mungkin masuk suara kipas angin, suara motor lewat, suara kucing mengeong dan lain sebagainya. Nah, itu namanya noise. Begitu juga sebenarnya sistem kerja otak. Apapun ketika teman-teman mungkin sambil nyambi dan lain sebagainya itu memang didengar. Dan kalau tapi pertanyaannya apakah itu bisa maksimal didengarnya? Ibarat tadi merekam suara itu banyak noise-nya. Nah, begitulah juga sistem kerja otak. Semua yang masuk itu diterima masuk. Masuk suara kipasnya, masuk suara narasumbernya, masuk suara tetangga kita yang ngomong, masuk dan itu semua masuk. Nah, cuman tinggal kita ketika terlalu banyak noise-nya, maka kita tidak akan bisa memfilter yang mana suara yang jernih, yang harus kita fokusi, dan yang mana suara-suara sampah yang harus kita hapus. Nah, itu menjadi satu alasan kenapa fokus dalam belajar itu penting. Nah, jadi, dan kalau kita berbicara etika tentang belajar, ya salah satu keberkahan dalam belajar itu adalah serius. Serius dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk dari etika dalam belajar gitu. Jadi, itu mungkin menjadi satu garis besar teman-teman, kenapa ini akan menjadi pengalaman berbeda ketika teman-teman berorganisasi di tempat lain. Kalau mungkin makanya saya selalu minta ketika ada aktivitas tertentu, saya minta ya teman-teman mohon cari jaringannya bagus dan lain sebagainya, sehingga meskipun kita komunikasi 10 menit, kita komunikasi 5 menit, tapi karena feel-nya dapet, itu komunikasi insya Allah dapet. Dibanding kita chatan yang belum tentu dari metode komunikasi kita sama semua pemahaman kita dan lain sebagainya, itu kan lebih banyak miss-nya. Oke. Nah, saya mau menanggapi beberapa atau menjabarkan lah dari beberapa poin tadi yang disampaikan narasumber. Yang pertama tentang memiliki ikatan emosional ya. Terkadang semua metode komunikasi itu saya ralat. Semua bentuk informasi yang masuk ke telinga kita itu sifatnya netral, teman-teman. Tapi terkadang suasana emosional kita yang membuat itu bisa menjadi marah, membuat itu bisa jadi sedih, dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman lihat metode komunikasi saya di grup dan lain sebagainya, itu seolah-olah saya mungkin nyolot komunikasinya atau apa dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman bisa netral dalam melihat informasi, itu semua bisa kok. Misalnya saya tanya sama teman-teman, kamu punya mata nggak? Nah, kalau kita dalam suasana emosional tuh mendengar itu, pasti kita kesel dong. Padahal kalau kita coba melihat informasi itu sebagai bentuk informasi yang netral, jawabannya sederhana. Saya punya mata. Ya kan pertanyaan, kamu punya mata nggak? Jawabannya saya punya mata. Tapi terkadang baperan itu membuat kita membuat banyak jawaban-jawaban yang sebenarnya bukan jawaban yang dibutuhkan. Itu karena efek dari emosional. Itu yang disinggung dari narasumber kita ya. Bagaimana kita menjaga emosional kita ketika kita mendengar sesuatu. Nah, lalu yang terakhir tentang komunikasi organisasi. Bukan yang terakhir, yang bagian berikutnya komunikasi organisasi. Nah, tadi kan disampaikan tuh narasumber bahwasanya komunikasi secara struktural ya. Bahwa ketika si leader bilang A, si bawahan harus A, pokoknya gak ada gerakan tambahan, gak boleh B, dan lain sebagainya. Dan saya tahu itu adalah komunikasi hierarki yang membosankan. Makanya, kenapa saya pada saat interview teman-teman, satu saya bilang di awal, poin pertama adalah komunikasi. Kenapa saya antar itu komunikasi? Dan saya meminta teman-teman ngobrolnya di grup. Karena kalau teman-teman japri saya, teman-teman yang lain di grup itu tidak akan mengerti apa problemnya, apa yang diobrolin, dan lain sebagainya ketika via japri. Yang paham itu hanya saya dan si penjapri. Tapi ketika kita komunikasi grup, ada problema-problema yang terjadi. Semua orang bisa baca. Semua orang bisa mengerti. Dan kenapa saya kebanyakan menggunakan metode replay, menggunakan add teman-teman, hashtag, dan itu nanti akan muncul tuh di notifikasinya teman-teman, tanda add yang warna hijau, itu menunjukkan itu adalah poin yang penting untuk teman-teman respon. Dan cara merespon itu bukan dengan read, bukan dengan love, tapi jawab, ya saya paham, oke, siap, dimengerti, dan lain sebagainya. Tapi jawabnya jangan asal juga. Jawabnya itu disesuaikan dengan pertanyaannya. Ya kayak tadi misal Selfie juga. Saya bilang siapa yang bisa bantu Selfie jawab siap gitu, tapi ternyata nggak bisa bantu. Nah ini kan salah dalam memahami, nggak tahu mungkin Selfie bacanya apa dan lain sebagainya gitu. Nah makanya dibaca juga tuh konteksnya apa yang ditanyakan dan direspon. Dan saya tidak memaksakan harus pas respon.
Karena misalnya event mentor ini kan setiap Kamis dan jadi teman-teman setidaknya kalau ada komentar di grup teman-teman punya 7 hari untuk merespon, ya kan? Jadi kalau sibuk hari ini, sibuk pada saat saya ngobrol di situ di grup, kan bisa dibalas besoknya, 2 hari ke depannya, dan lain sebagainya. Makanya saya bilang tadi di awal-awal interview teman-teman, saya bilang saya nggak permasalahan sibuk, yang saya permasalahkan adalah komunikasi. Nah, lalu kenapa saya minta teman-teman komunikasi di grup? Biar komunikasinya tidak hierarki, tidak harus bahwa ada ACC dari arsip dan baru kegiatan itu jalan. Siapapun bisa berkomunikasi, mau Putri, mau Selfie, mau Kak, Kak Saidina, sorry, dan teman-teman yang lain. Siapapun bisa gitu berkomunikasi. Dan gunakan aja hashtag replay, itu menunjukkan bahwa itu penting untuk dijawab. Dan silahkan dijawab. Supaya kita, misalnya saya nanya, ada yang bisa jadi moderator nggak? Hening. Kan bisa dijawab. Maaf Kak, saya nggak bisa karena gini kan bisa tuh. Supaya kita tahu, oh si Putri nggak bisa, oh si Fulan nggak bisa, oh ini nggak bisa, ini nggak bisa, oh ini gini. Supaya kita bisa cari solusi. Tapi kalau teman-teman hanya hening, kita nggak tahu ini solusinya, masalahnya dan lain gimana kan? Nah, jadi ini hal yang urgent untuk teman-teman pahami tentang metode komunikasi. Saya berupaya untuk kita menggunakan metode agile komunikasi gitu. Agile itu sesuatu yang berkembang ya. Jadi tidak melulu kita berbicara hierarki dan lain sebagainya. Siapapun boleh berkomunikasi. Siapapun boleh menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya. Makanya saya selalu minta komunikasi di grup. Nggak perlu japri. Bukan karena saya tidak mau dijapri dan lain sebagainya. Selain karena kemungkinan tertimpa dan lain sebagainya, tapi itu juga memudahkan ketika saya nggak respon, banyak orang lain yang bisa merespon. Dan silahkan teman-teman gunakan semua teknik komunikasinya untuk merespon. Sesederhana itu. Maksudnya tadi saya bilang ya, teman-teman punya waktu 7 hari untuk merespon. Masa sepadat-padatnya teman-teman tidak ada waktu 7 hari itu untuk bisa merespon chat, untuk sekarang bahas oke, siap, dipahami, dimengerti, tidak bisa. Masa komunikasi simpel itu? Saya tahu banyak dari teman-teman yang punya traumatik pengalaman organisasi di organisasi X. Ketika mungkin komunikasi di grup dicuekin maka memilih japri, tapi jangan gunakan mindset itu di organisasi ini. Oke, jangan gunakan mindset itu di organisasi itu. Makanya kenapa saya menginterview teman-teman di awal untuk poin komunikasi, untuk poin jejaring, untuk poin komitmen. Karena saya tidak mau penyakit itu ada di sini juga. Makanya saya bilang Kak kalau teman-teman nggak bisa menyesuaikan, ya nggak apa-apa. Nggak memilih untuk tidak melanjutkan pun nggak masalah. Ya kan? Saya nggak maksa dan lain sebagainya. Dan teman-teman yang memilih untuk mengiyakan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, apa yang mau saya bilang teman-teman? Mungkin kalau kita berbicara narasumber kita dosen dan lain sebagainya itu akan agak melelahkan ya. Melelahkan karena dia banyak berbicara landasan teori dan lain sebagainya. Namun, kenapa saya mengupayakan memang narasumbernya itu dosen? Karena saya berharap teman-teman terbiasa dengan kelas-kelas ilmiah. Karena saya berharap teman-teman nanti di kemudian hari bisa lanjut S2, bisa lanjut S3, profesor, dan lain sebagainya. Nah itu mungkin penting untuk teman-teman gitu. Lalu yang terakhir teman-teman. Ini mungkin pernah saya sampaikan untuk beberapa orang dan di sini masih ada yang baru dan mungkin belum mendengar. Nah jadi silahkan teman-teman buat tulisan dan kalau bisa itu diketik ya, diketik di Word dan lain sebagainya. Apa sih yang teman-teman ingin capai dalam 20 tahun ke depan dan segera untuk dikumpulkan, dikirim ke saya gitu. Nah ini untuk apa sih tujuannya teman-teman? Supaya setidaknya saya tahu apa yang teman-teman mau di sini dan minta tolong untuk jangan jawab secara formalitas. Hanya sekedar untuk belajar public speaking, belajar ini bagi saya itu konyol begitu. Kalau teman-teman masuk ke sini hanya untuk belajar public speaking, teman-teman buang-buang waktu. Mending teman-teman pakai mungkin mengorbankan 100.000, 200.000 ikut aja kelas public speaking, bisa langsung belajar materi itu daging semua isinya mungkin. Jadi pada teman-teman berorganisasi mengorbankan banyak waktu tapi enggak jelas gitu. Makanya saya minta yang detail maksimal gitu supaya teman-teman juga terbiasa untuk memvisualisasikan apa yang teman-teman targetkan. Dan itu mungkin yang poin terakhir ya yang saya bilang ke teman-teman, biasakan untuk merespon. Oke, biasakan untuk merespon sesederhana apapun itu.
Dan teman-teman punya waktu 7/24 jam untuk merespon. Karena eventnya itu untuk saat ini kan baru setiap Kamis. Kamis pekan depan. Nah, dan upayakan harus terbiasa untuk on time. Masa online sih nggak bisa on time sih? Kalau offline ya mungkin banyak alasan macet, sedangkan offline aja harus dong budaya on time itu dijaga gitu. Apalagi kalau online gitu. Sekedar untuk login dan lain sebagainya, saya pikir itu bisa di mana saja. Di pinggir jalan pun sebenarnya bisa sebenarnya. Nyempil-nyempil aja gitu. Jadi ini tergantung pilihan aja sih sebenarnya teman-teman, seberapa serius kita ingin belajar dan apa yang ingin kita korbankan. Kalau teman-teman memang benar-benar menjadi serius untuk menjadi seorang penuntut ilmu, dan penuntut ilmu pasti berat tantangannya teman-teman. Namun insya Allah berat juga, besar juga bayarannya gitu. Karena kalau kita berbicara jihad teman-teman, orang yang menuntut ilmu itu dengan serius ya, dengan serius, maka pahala yang dia dapat itu setiap dia menulis di bukunya mereka, setiap tetesan tinta yang dikeluarkan itu setara dengan orang tetesan darah syuhada yang berjihad di medan juang gitu. Luar biasanya orang penuntut ilmu teman-teman, tapi yang serius, niatnya bagus gitu. Nah makanya kenapa saya selalu bilang fokus dan lain sebagainya, karena ya kita berharap apapun aktivitas kita ya itu bernilai nilai ibadah dan lain sebagainya. Meskipun mungkin saya garis bawah ya, di IM itu nggak semuanya muslim teman-teman. Kalau berbicara circle afiliasi, nggak semuanya muslim, tapi bukan berarti ya kita apa ya, harus sebagai seorang muslim kita paham lah hal-hal seperti itu. Kita harus lebih serius lah dalam belajar. Saya pikir gitu teman-teman, karena saya cuma minta tadi 10-15 menit ya. Dan saya nggak tahu sudah berapa lama saya berbicara. Dan silahkan untuk teman-teman kembali untuk saling mengenal. Sepertinya belum semua saya lihat merespon, mengenal, dan lain sebagainya. Dan saya berharap teman-teman bisa saling save kontak. Satu fakta menarik yang teman-teman perlu garis bawahi, setelah hampir 4 tahun yang berjalan ini, mungkin banyak orang yang keluar masuk dari IM itu, tapi faktanya ketika saya menjalankan SOP seperti ini, masuk perkenalan diri, save kontak, dan lain sebagainya, alhamdulillah itu mereka banyak membuat kolaborasi lain setelah mereka keluar dari IM. Dan itu yang memang saya harapkan. Bahkan sesederhana saling komen like Instagram dan lain sebagainya, dan itu ada gitu. Dan itu yang saya harapkan teman-teman. Saya juga nggak minta teman-teman 10 tahun di sini gitu. Karena justru kalau teman-teman stay di sini terus 10 tahun sebagai pengurus, itu mungkin kegagalan buat saya. Saya ngapain aja gitu. Nah, jadi itu mungkin teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kembali lagi tadi, mungkin metode komunikasi saya lebih to the point teman-teman. Tapi saya secara pribadi tidak pernah bermaksud untuk menyakiti hati atau apapun itu. Namun ya memang karena metode saya terbuka, jadi mungkin akan lebih enak kalau teman-teman belajar untuk terbiasa dan lain sebagainya. Itu mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Oh ya, mungkin terakhir. Nah, sederhana, pekan depan itu kan ada mentor lagi. Silahkan siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau dibantu share screen dan lain sebagainya ketika ada dan lain sebagainya, itu kan bisa dirembukan di grup ya. Nggak harus menunggu ACC saya dan lain sebagainya gitu. Karena itu tadi komunikasi organisasi itu yang disampaikan narasumber sesederhana, teman-teman punya hak semua untuk ngomong gitu. Teman-teman punya hak semua tanpa harus ACC dari saya dan lain sebagainya. Kecuali mungkin hal-hal yang berbicara urgent gitu. Ya itu mungkin penting buat saya, tapi sejauh ini kayaknya nggak ada hal-hal yang urgent-urgent banget gitu yang kita ini kan, nggak ada yang hal-hal yang sampai mencederai organisasi dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ya Kak, ini saya mau konfirmasi. Untuk Zoom kali ini kayaknya kurang sistematis gitu dibandingkan Zoom kemarin. Kalau Zoom kemarin kan kakak nih udah ngingetin gitu dari 30 dari sebelum dari sore apa siang ya. Teman-teman jam 7.30 udah stay, dan itu tuh kan sebenarnya materi dimulai jam 8 kan ya Kak. Dan kakak tuh udah share Zoom jam 7.30, kita semua udah masuk di situ gitu. Itu sih menurut saya jadi salah satu hal yang bikin kita semua bisa jadi on time. Nah, tadi tuh saya bingung tuh Kak terkait japri langsung ya. Kan saya tuh udah coba masuk tuh di Zoom yang kakak share gitu. Tapi kok nggak bisa gitu. Terus akhirnya saya kan agak deg-degan juga ya, khawatir ini pemateri udah
siap gitu. Soalnya beliau udah tanya nih linknya dari jam 6:30 tuh, dari jam ya dari sebelum Isya tuh beliau udah tanya linknya, apakah linknya ada gitu. Nah saya tuh agak deg-degan juga ya. Saya bilang sama pemateri jam 7:30 insya Allah kami share linknya, dan saya alhamdulillah jam 7:30 tuh share linknya gitu Kak. Nah terus habis gitu apa namanya iya gitu, kurang sistematisnya di situ sih Kak. Mungkin untuk kedepannya mungkin bisa kita coba lagi seperti waktu itu gitu. Jadi kita semua sudah masuk, pengurus itu sudah masuk sebelum pemateri masuk. Salah satunya kan untuk lebih menghormati pemateri ya gitu, adab lah gitu. Jadi seperti itu sih Kak, yang apa namanya, yang tadi saya agak-agak deg-degan itu, aduh nggak enak juga gitu, pematerinya udah nunggu, mana sampai saya dijapri pula sama pematerinya gitu. Ini mau dimulai aja apa gimana ya gitu. Itu juga jadi nambah deg-degan, aduh gimana ya ini, kayak gitu sih Kak. Terus saya kan udah sebelum sebelum jam 8 itu, karena saya udah agak-agak panik nih, saya nggak mau bikin pemateri menunggu, saya kan tanya di grup ya Kak, saya tanya di grup gitu, tapi no respon nih, kemana nih orang nih, pada nggak ada nih. Akhirnya ya saya sampai telepon kakak nih, karena saya nggak mau gitu membuat pemateri menunggu gitu. Itu sih tujuannya apa ya, untuk lebih, saya sih pingin bisa semaksimal mungkin ya gitu, apa ya, istilahnya memfasilitasi pemateri, apalagi beliau sudah mau meluangkan waktu gitu untuk berbagi ilmu. Seperti itu Lagi sih Kak. jauh dari Sulawesi ya. Iya. Nah ya, saya sedikit merespon ya. Ini sebenarnya mohon maaf sebelumnya, karena sebenarnya itu Zoom itu selalu dipesan di pagi hari ya. Cuman yang bertanggung jawab ternyata untuk pesan Zoom itu saya nggak paham, hilang kabar dan lain sebagainya. Sehingga di injury time saya baru tahu kalau ternyata Zoom itu belum ada. Kan biasanya itu akan di-share Nisa ya, di-share Nisa di grup. Karena si Nisa Anissa yang satu grup dengan si pembeli, orang yang biasa ngurus administrasi dan lain sebagainya gitu. Nah makanya itu biasa, dan saya baru cek tadi grup di menjelang waktu-waktu terakhir di jam 6 atau jam 7-an gitu WIB, ternyata Zoom-nya itu belum ada. Jadi saya yang baru pesan gitu, saya yang pesan cari Zoom sendiri dan lain sebagainya. Nah itu mungkin menjadi satu alasan kenapa itu telat gitu. Nah, jadi itu mungkin mohon maaf, mungkin seandainya tidak ada kendala seperti itu ya insya Allah nggak ada masalah sih, tapi ya nggak apa-apa, itu bentuk upaya juga dari kakak untuk memaksimalkan kegiatan. Nah makanya itu mungkin nanti kalau ada komunikasi di grup diupayakan aja untuk tag gitu, jadi setidaknya kalau nge-tag orang kan itu ada notifikasi hijau yang tanda itu kan di ini, dan saya berharap teman-teman yang itu merespon gitu, jadi kita nggak ambigu komunikasinya. Ini kita ngobrol sama orang atau ngobrol sama batu sih, kan kalau batu itu ya di apapun nggak ada komentar ya, tapi kalau sama orang saya pikir kalau ada hal yang urgent ya bisalah untuk berkomentar. Ya gitu sih mungkin kalau masalah itu. Jadi terus kalau masalah CV dan lain sebagainya, kalau bisa baca hal-hal yang urgent aja gitu ya, tidak perlu semuanya dibaca. Terus kalau masalah share screen, sebenarnya sih saya secara pribadi memang tidak menyiapkan ya untuk masalah share screen biasanya ke narasumber, karena saya berharap sih mereka itu lebih simple sebenarnya penyampaian, tapi nggak ada masalah juga kalau memang ada butuh share screen dan lain sebagainya gitu sih. Oh ya, terus satu hal sebenarnya. Nah, kenapa saya agak susah sebenarnya komunikasi, jujur. Saya sedang karantina sampai beberapa bulan ke depan, dan aktivitas di sini tuh dari 02.30 pagi itu sampai jam 10 malam baru selesai, baru bisa buat agenda tambahan. Itu pun kan jam 10 malam sampai jam 02.30 dini hari itu sebenarnya jam tidur ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah kita mengorbankan waktu untuk itu. Jadi makanya kalau di bawah itu ya benar-benar harus nyempil mojok-mojok gimana untuk cari posisi teraman dan lain sebagainya. Alhamdulillah tetap bisa pegang HP, cuman kan terkadang kalau di forum-forum pembelajaran kan saya nggak mungkin ya sambil pegang HP juga, meskipun tadi sempat saya storykan ya yang teman-teman lagi ngaji sebenarnya dan lain sebagainya, tapi saya sempat ini kan karena saya sempat sudah izin gitu. Nah jadi saya berharap sih sebenarnya insya Allah saya bisa memaksimalkan, meskipun nanti ada agenda, ada mungkin sanksi hukuman untuk saya ya ketika setiap tidak ikut agenda. Itu kan sebenarnya ada hukumannya untuk aktivitas karantina sini, tapi nggak ada masalah, itu konsekuensi bagi saya gitu. Dan saya upayakan insya Allah mendamping setiap Kamis malam, kecuali memang ada yang benar-benar urgent untuk itu. Saya pikir gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu lama. Atau masih ada yang mau disampaikan? Ya paling itu Kak, harapannya ke depannya untuk waktu sih seperti yang minggu kemarin gitu. Jadi kita semua sudah ready gitu.
Iya, Denis, ada yang mau disampaikan tadi sempat open mic? Eh, cukup Kak dari saya pribadi. Ah, oh, jadi open mic mau bilang cukup. Oke. Oke lah, jadi terima kasih banyak buat waktunya teman-teman. Itu tadi ya, saya mohon dengan sangat. Saya berharap banyak hal bermanfaat yang bisa kita buat di kemudian hari dengan adanya banyak jejaring ini, termasuk untuk memenuhi target-targetnya teman-teman yang sudah teman-teman isi pada saat teman-teman join di IM di Google Form itu. Nah, namun jangan lupa bagi yang belum mengirim ya untuk segera mengirimkan apa yang saya bilang tadi, apa sih yang menjadi targetnya teman-teman dalam 20 tahun ke depan. Dan kalau bisa itu diketik Word aja gitu, karena siapa yang kemarin kirimin saya foto, wah saya agak ribet bacanya ya. Jadi kalau bisa itu diketik ini aja, diketik Word aja dan lain sebagainya, itu untuk memudahkan saya mencari, mungkin memikirkan bentuk scale up ke depannya atau apapun itu gitu. Itu mungkin, mohon maaf, saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, boleh keluar.